Halo, selamat malam, sahabat bahasa. Berjumpa dengan Great Swalilo kali ini dalam program perdana dari Ikatan Duta Bahasa Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat untuk podcast. Jadi, ini merupakan salah satu program yang telah dicanangkan oleh Duta Bahasa, di mana untuk podcast ini kita bersama-sama akan membahas terkait dengan program kebahasaan, kesastraan, dan juga tentang budaya. Untuk itu, untuk edisi pertama kali ini, Grab senang sekali karena Grab dipercayakan untuk membawakan podcastnya. Langsung saja kita bersama-sama akan membahas lebih dalam lagi terkait dengan Ikatan Duta Bahasa. Mungkin ada beberapa sahabat bahasa yang bertanya nih, apa sih itu Ikatan Duta Bahasa? Untuk itu pada kesempatan kali ini kita bersama-sama akan membahas tentang Ikatan Duta Bahasa. Dan telah hadir bersama Grace untuk edisi perdana ini seorang narasumber yang sangat cantik dan juga kompeten, yaitu Kakak Agustin Raquela Sanggenapa sebagai Ketua Ikatan Duta Bahasa Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat tahun 2020. Langsung saja kita sapa. Halo Kak Ella, apa kabar? Halo Grace, aku baik sekali dan halo semua sahabat bahasa yang pastinya akan mendengarkan podcast ini. Selamat mendengarkan dan senang sekali bisa menyapa kalian semua. Baik, super sekali ya Kak Ella. Wah, kita udah bakal super sekali kayak Bapak Maria Teguh nih ya. Baik. Oke, Sahabat bahasa, langsung saja kita akan bertanya-tanya dan kita akan mencari tahu lebih dalam lagi tentang Ikatan Duta Bahasa. Baik Kak Ella, terkait dengan Ikatan Duta Bahasa, apa sih itu Ikatan Duta Bahasa? Oke, Grace. Jadi Ikatan Duta Bahasa itu adalah teman-teman yang merupakan peserta atau finalis dari Duta Bahasa Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat yang mengikuti proses seleksi, dan Ikatan Duta Bahasa ini sendiri ada di bawah Balai Bahasa Provinsi Papua dan Papua Barat. Jadi ini adalah sebuah wadah yang memang dipersiapkan, difasilitasi oleh Balai Bahasa untuk teman-teman generasi muda yang memang tergabung dalam pemilihan Duta Bahasa ini, untuk mereka juga bisa membantu Balai Bahasa, bukan hanya mereka yang mendapat juara ya, Grace, tapi untuk semua yang terlibat dalam kegiatan pemilihan Duta Bahasa, mereka bisa terlibat di dalam wadah ini atau komunitas ini untuk sama-sama menjalankan peran sebagai anak muda, bagaimana belajar mempedulikan, maksud saya bagaimana mereka belajar untuk menjadi anak muda yang peduli dengan bahasa Indonesia dan juga bahasa daerah, tapi juga mereka bisa mengembangkan potensi untuk membantu teman-teman dalam semangat membaca, tapi juga berkembang untuk mempelajari lebih lagi tentang literasi itu sendiri. Baik, dengan kata lain kita dapat katakan Ikatan Duta Bahasa ini merupakan bagian daripada teman-teman finalis maupun dubas yang telah terpilih. Demikian Kak Ella? Iya, betul sekali, Grace. Baik, sekarang mungkin saya akan lebih spesifik lagi terkait dengan Ikatan Duta Bahasa ini. Lantas, kapankah Ikatan Duta Bahasa untuk Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat ini sendiri terbentuk? Dan atas dasar apa, Kak Ella? Baik, kalau ditanya ya kapan terbentuknya, sebenarnya Ikatan Duta Bahasa ini sudah ada ya semenjak diadakannya pemilihan Duta Bahasa, tapi di Provinsi Papua sendiri itu belum aktif. Namun ketika zamannya saya itu 2018, di situ setelah saya terpilih menjadi perwakilan Provinsi Papua dan Papua Barat ke tingkat nasional, dan kemudian kembali lagi ke provinsi, kemudian dipercayakan untuk mengemban tugas sebagai Duta Bahasa Nasional dari Provinsi Papua dan Papua Barat, saya punya motivasi dalam diri, saya harus nih mengaktifkan wadah ini untuk anak-anak muda. Jadi akhirnya saya ngomong dengan Bapak Ibu yang bekerja di Balai Bahasa Papua, dan puji Tuhan mereka sangat mendukung sekali, dan mulai 2018 itu mulai aktif kembali untuk Ikatan Duta Bahasa ini, dan saya mengajak teman-teman finalis yang dari 2018 yang mendapat juara maupun yang tidak mendapatkan juara untuk ayo kita sama-sama terlibat dalam Ikatan Duta Bahasa ini. Dan peran kita di sini, kita sebagai anak-anak muda yang membantu Balai sendiri untuk mensosialisasikan pengutamaan bahasa Indonesia di masyarakat, tetapi juga pelestarian bahasa daerah dan penguasaan bahasa asing. Seperti begitu. Dan kalau dibilang dasarnya apa, ini adalah dasar
yang menjadi dasar dari terbentuknya suatu ikatan duta bahasa ini sebenarnya dari nasional sih, dari Badan Bahasa itu sendiri, dan ada undang-undang gitu yang mengatur bahwa kita sebagai anak muda itu kita juga punya kesempatan untuk bagaimana kita peduli dengan bahasa itu sendiri, dan kita tahu bahwa bahasa dan juga bendera itu ada undang-undang yang mengaturnya, dan disinilah peran dari teman-teman duta bahasa sehingga Badan Bahasa itu mencoba untuk mengaktifkan di setiap provinsi untuk adanya ikatan duta bahasa yang di bawah naungan Balai Bahasa, supaya mereka juga bisa bergerak untuk sama-sama menjalankan visi dan misi dari Badan Bahasa itu sendiri. Seperti begitu, Kak Brad. Wah, menarik sekali. Jadi dengan kata lain kita bisa katakan bahwa KKL merupakan salah satu pencetus Ikatan Duta Bahasa untuk Provinsi Papua ya, Kak Ella? Sebenarnya bukan saya juga sih. Sebelum-sebelumnya sudah ada senior, cuman mereka tidak begitu aktif begitu. Dan ketika sudah terpilih kembali, kemudian karena mungkin sudah punya kesibukan pekerjaan, akhirnya tidak terlibat untuk bekerja sama dengan Balai Bahasa itu sendiri. Tapi ketika zamannya saya itu ya balik ya, komitmen pribadi ketika terpilih ke nasional, kemudian balik dan punya kerinduan, saya akhirnya memutuskan untuk saya coba untuk merangkul teman-teman. Jadi kalau dibilang pencetus sebenarnya bukan saya juga sih, saya hanya support lah, tim support untuk bisa kembali menghidupkan wadah untuk anak-anak muda di Balai Bahasa sendiri, yaitu Ikatan Duta Bahasa itu. Wah, luar biasa sekali. Jadi sahabat bahasa, untuk informasi tambahan, Kakak Rafael Sanggenarfa merupakan salah satu perwakilan dari Provinsi Papua pada tahun 2018, dan ke tingkat nasional pun Kakak Rafael bisa masuk pada tahapan 10 besar. Luar biasa sekali. Selanjutnya mungkin Kak Ella, kita akan berbicara terkait dengan apa saja Kak yang telah dicanangkan maupun yang telah dilakukan dari Ikatan Duta Bahasa Provinsi Papua khususnya pada saat terbentuk 2018 dan pada saat kepemimpinan Kak Ella. Oke, great. Jadi mungkin saya mau kembali review lagi. Tadi sebenarnya saya mulai dipilih itu tanggal 13 Juni 2020 itu secara non formal. Jadi kita mengadakan rapat untuk pemilihan terbentuknya struktur organisasi dari Ikatan Duta Bahasa Provinsi Papua dan Papua Barat itu tanggal 13 Juni 2020. Namun secara resmi pelantikan dan kami mendapatkan SK dari Balai Bahasa sendiri itu tuh pada tanggal 14 Juni 2019. Dan itu saya sudah berakhir masa jabatannya, dan saat ini sudah digantikan. Jadi berakhir itu tanggal 31 Desember 2020. Jadi sudah berjalan 1 tahun. Dan tadi pertanyaannya kalau apa saja sih yang sudah kita buat selama waktu berjalan ya, kita mulai mengaktifkan kembali Ikatan Duta Bahasa ini. Yang pertama, saya waktu itu dengan teman-teman kami mulai dengan mengadakan kegiatan-kegiatan literasi dengan komunitas-komunitas baca yang ada di Kota Jayapura, karena kami tidak mau untuk mencoba sesuatu yang jauh-jauh, tapi yang dekat-dekat dulu. Jadi kami mencoba meraih komunitas-komunitas yang ada di sekitar kota dan Kabupaten Jayapura. Jadi kami mengadakan sosialisasi seperti bagaimana mengajak masyarakat untuk lebih mengenal lagi tentang bahasa Indonesia itu sendiri. Jadi mengajarkan atau melakukan kampanye dan sosialisasi terkait misalnya kata-kata baku yang dalam bahasa Indonesia yang selama ini mungkin kita lebih sering menggunakan bahasa asing untuk menyebutkannya, sedangkan kita sendiri tidak tahu bahasa bakunya dalam bahasa Indonesia itu apa. Jadi kita memberikan seperti permainan-permainan untuk masyarakat. Jadi kita datang ke taman-taman, tapi juga kita mengadakan kegiatan literasi dengan komunitas-komunitas baca. Salah satunya itu kita pernah ke Kampung Yoboy di Kabupaten Jayapura di Sentani. Di situ kita hadir bersama dengan adik-adik di Kampung Yoboy untuk kegiatan gemar membaca dan juga mendongeng, tapi kami juga membawa buku-buku bacaan untuk anak-anak kecil di sana. Jadi sejauh ini yang kami lakukan masih dalam seputar literasi sih Kak Grace. Jadi kita mengadakan sosialisasi, tapi juga mengajar, bahkan kita mendongeng dengan adik-adik yang biasa datang ke rumah-rumah baca yang ada di kota dan Kabupaten Jayapura. Wah, berarti luar biasa sekali ya. Jadi teman-teman sahabat bahasa, untuk
untuk di Papua sendiri, literasi itu masih sebatas literasi baca tulis. Apakah demikian dapat kita katakan, Kayla? Iya, benar sekali karena kita juga tahu bahwa angka buta aksara di Papua itu masih sangat tinggi sampai saat ini. Jadi ini merupakan PR ya, tanggung jawab dari anak-anak muda, terutama teman-teman yang terlibat dalam Ikatan Duta Bahasa sendiri untuk kita sama-sama bekerja. Mungkin memang berat ya untuk memulainya, tapi perlahan tapi pastilah kita bisa memulai dengan lingkungan sekitar kita dan itu bisa memberikan dampak juga untuk mungkin teman-teman lain, anak muda lain yang ada di daerah lain yang ada di Papua untuk mereka juga akhirnya mau untuk terlibat supaya kita sama-sama bergerak untuk mengurangi angka buta aksara di Papua ya. Wah, mulia sekali ya Kak Ella. Baik, mungkin sekarang saya ingin beralih kepada pernyataan Kak Ella sebelumnya terkait bagaimana Ikatan Duta Bahasa ini sendiri terbentuk atas atau terdiri dari teman-teman finalis maupun dubas sendiri. Sekarang pertanyaannya, jika ada sahabat bahasa yang belum menjadi finalis maupun duta bahasa itu sendiri, dapatkah mereka bergabung kepada Ikatan Duta Bahasa? Oke, kalau untuk pertanyaan ini, sejauh ini sih kita belum ada pernah menghadapi atau langsung ada teman-teman yang tidak tergabung dalam finalis kemudian mau bergabung dengan Ikatan Duta Bahasa. Tapi kalau saya pribadi, kita juga belum ada seperti kayak aturan begitu yang harus tergabung. Cuman di sini mungkin kalau mereka kalau mau terlibat dalam kegiatan literasi mungkin tidak jadi masalah. Tapi mungkin kalau untuk menjadi pengurus atau terlibat langsung sebagai kayak pengurus inti mungkin dalam Ikatan Duta Bahasa, sepertinya mereka harus terlibat dulu dalam pemilihan duta bahasa karena semua yang tergabung dalam pengurus duta bahasa itu mereka adalah teman-teman yang finalis duta bahasa gitu. Tapi kita tidak membatasi diri untuk teman-teman di luar sana, anak-anak muda yang mungkin punya semangat, punya keinginan juga untuk melaksanakan kegiatan literasi untuk bergabung dengan kami dalam Ikatan Duta Bahasa. Jadi kami sangat terbuka. Jadi kalau mau bergabung silahkan seperti begitu Kakak. Wah, jadi Ikatan Duta Bahasa ini sangat welcome ya. Dapat kita katakan welcome untuk menerima siapa saja yang bergabung demi menciptakan literasi itu sendiri menjadi lebih baik di Papua. Iya, benar sekali Kak Gret. Seperti begitu. Jadi mungkin kalau ada yang punya kerinduan untuk mau terlibat dalam kegiatan literasi, bisalah main-main ke Balai Bahasa, nanti akan diarahkan oleh Bapak Ibu di kantor untuk bisa diperkenalkan dengan kita supaya bisa terlibat nanti kalau kita ada kegiatan. Baik, mungkin berhubung durasi Kak Ella, kita sampai pada penghujung podcast kita untuk edisi perdana kali ini. Dan terakhir Kak Ella, langsung saja saya ingin meminta pesan Kak Ella kepada para muda-mudi Papua di luar sana. Oke, pesan saya untuk teman-teman pemuda dan pemudi yang ada di Papua yang mungkin nanti akan mendengarkan podcast ini. Pertama, teman-teman ada di Papua, teman-teman lahir besar di Papua itu bukan suatu kesengajaan, tapi itu adalah anugerah yang diberikan Tuhan. Jadi ayo kita sama-sama menjadi berkat untuk Papua. Dengan apapun yang teman-teman miliki, tidak harus dengan materi, tetapi mungkin dengan ilmu, dengan waktu teman-teman, dengan kemampuan atau skill teman-teman yang saat ini teman-teman miliki, entah itu di bidang apapun, teman-teman bisa untuk bermanfaat bagi orang lain ya. Jadi jangan tunggu untuk saya menjadi sarjana atau jangan tunggu saya berusia 25 tahun, tapi berapapun usiamu, mau 17 tahun atau mau di bawah 17 tahun, teman-teman sudah bisa bermanfaat bagi orang lain ketika teman-teman mau berbagi apa yang teman-teman miliki di dalam dirinya teman-teman, entah itu talenta, itu teman-teman bisa menjadi berkat bagi orang-orang sekitarmu. Itu aja sih Kak Gret. Wah, luar biasa sekali Kak Ella. Ini sudah cantik dan sungguh banyak sekali pengetahuan yang kita dapatkan. Dan Kak Ella juga memiliki hati yang sangat mulia. Terima kasih Kak Ella. Sama-sama Gret. Nah, sahabat bahasa, tadi kita telah berbincang-bincang terkait dengan Ikatan Duta Bahasa itu sendiri. Dan sampai sini kita telah mendapatkan pengetahuan bahwa Ikadubas ataupun Ikatan Duta Bahasa itu sendiri merupakan salah satu komunitas maupun organisasi yang merangkum setiap anggota Duta Bahasa maupun finalis. Dan jika ada
dari luar yang dapat bergabung, kami persilakan juga. Untuk Ikatan Duta Bahasa banyak sekali yang telah dilakukan dan akan lebih banyak lagi dilakukan ke depannya. Seperti pesan Kakak Ella tadi, bergeraklah bagi tanah tercinta. Baik, sekali lagi saya Grace Walilo mengucapkan terima kasih kepada sahabat bahasa yang telah bergabung untuk podcast perdana Ikatan Duta Bahasa Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Dan kami juga ucapkan terima kasih banyak untuk Kakak Agustin Raguela Sanginaf yang telah bergabung bersama kita untuk edisi perdana ini. Terima kasih Kak Ella. Sama-sama, Grace. Thank you. Baik, sahabat bahasa, dengan demikian berakhirlah seluruh perjumpaan kita untuk edisi perdana kali ini dan sampai jumpa di edisi selanjutnya. Salam bahasa.